Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkia dengan NIM A1H1240446. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar pendidikan. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar, SPD MPD, yang telah memberikan tugas ini. Mungkin langsung saja ke pembahasan. Bab 1, Hakikat manusia dan pengembangannya, yaitu memiliki pengertian sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan. Meskipun antara manusia dengan hewan banyak kemiripan, terutama jika dilihat dari segi biologisnya. Sifat hakikat manusia mengacu pada karakteristik mendasar yang melekat pada manusia sebagai makhluk yang unik dibandingkan makhluk lainnya. Secara umum, sifat ini mencerminkan aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual manusia. Wujud sifat hakikat manusia yaitu 1. Kemampuan menyadari diri. Manusia memiliki pemahaman tentang keberadaannya sebagai individu yang berbeda. Ia dapat mengidentifikasi kemampuan, kekurangan, perasaan, dan perannya dalam lingkungan sosial. Kedua, kemampuan bereksistensi, di mana kemampuan bereksistensi adalah kemampuan individu untuk menyadari dan menegaskan keberadaannya di dunia dengan cara yang bermakna. Ketiga, pemilikan hati. Manusia memiliki hati nurani sebagai pusat rasa dan etika yang membimbingnya untuk membedakannya yang baik dan yang buruk, serta menjadi dasar dalam bereksistensi secara empati dan kasih sayang terhadap sesama. Keempat, moral. Manusia memiliki kemampuan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip moral yang berfungsi sebagai panduan dalam bertindak sesuai dengan norma menjaga keseimbangan sosial. Kelima, kemampuan bertanggung jawab. Manusia memiliki kesadaran untuk menerima akibat dari keputusan dan tindakan yang diambil. Ia mampu menjalankan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan dengan penuh komitmen. Keenam, rasa kebebasan atau kemerdekaan. Manusia memiliki hak untuk berpikir, mengemukakan pendapat, dan bertindak sesuai dengan keinginannya, asalkan tidak melanggar hak orang lain. Ketujuh, kesediaan melakukan kewajiban dan menyadari hak, di mana manusia dapat menyeimbangkan hak dan kewajiban dengan memahami bahwa setiap hak yang dimiliki harus disertai dengan tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban. Kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan adalah kemampuan manusia untuk merasakan, memahami, dan menikmati kondisi memberikan rasa puas, nyaman, dan bahagia. Berikutnya, dimensi-dimensi hakikat manusia, yaitu 1. Dimensi keindividualan. Dimensi keindividualan ini berkaitan dengan ciri khas, kebebasan, dan identitas diri seseorang. Aspek ini mencangkup pemahaman tentang siapa kita, bagaimana pandangan kita terhadap diri sendiri, serta cara kita berinteraksi dengan lingkungan berdasarkan pilihan dan nilai-nilai pribadi. Kedua, dimensi kesosialan. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tampak lebih jelas pada dorongan untuk bergaul. Dimensi kesosialan menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan keberadaan orang lain untuk menjalani kehidupan. Ketiga, dimensi kesusilaan. Dimensi kesusilaan ini melibatkan kemampuan individu untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, serta bertindak sesuai dengan prinsip moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Keempat, dimensi keberagaman. Dimensi keberagaman berhubungan dengan hubungan manusia dengan Tuhan dan keyakinan agama yang dianut. Bab 2, pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Pendidikan adalah proses yang kompleks dan multidimensional
yang mencangkup berbagai fungsi sesuai dengan orientasi dan tujuannya, yang berfungsi sebagai transformasi budaya, pembentukan pribadi, penyiapan warga negara, dan tenaga kerja. Pendidikan berperan dalam mewariskan nilai-nilai budaya, membentuk individu menjadi pribadi yang bertanggung jawab, serta mempersiapkan mereka untuk berkontribusi dalam masyarakat dan dunia kerja. Karena itu, pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu satu, memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan, berarti memberikan pedoman, tujuan, dan fokus yang jelas untuk semua aktivitas yang terjadi dalam lingkungan pendidikan. Ini mencangkup upaya memastikan bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya memiliki tujuan yang terarah dan sesuai dengan visi dan misi pendidikan yang lebih besar. Kedua, merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan, di mana semua kegiatan pendidikan, baik di dalam maupun di luar kelas, dirancang dan diorganisir untuk mencapai tujuan-tujuan ini, yang umumnya berfokus pada pengembangan peserta didik secara menyeluruh. Berikutnya, unsur-unsur pendidikan, yaitu satu, peserta didik, yaitu subjek yang dibimbing peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Kedua, pendidikan, yaitu orang yang membimbing pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Ketiga, interaksi edukatif, yaitu interaksi antara peserta didik dengan pendidik melalui komunikasi timbal balik. Keempat, tujuan pendidikan merupakan ke arah mana bimbingan ditunjukkan, yaitu melalui materi yang telah diramu dalam kurikulum untuk sarana pencapaian tujuan. Kelima, materi pendidikan. Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan pendidikan berperan untuk memberikan arahan, dukungan, dan pembimbingan dalam aspek akademik, sosial, dan pribadi. Alat dan metode dalam bimbingan pendidikan merujuk pada cara yang digunakan oleh pembimbing untuk memberikan dukungan dan arahan kepada peserta didik. Ketujuh, lingkungan pendidikan, di mana tempat peristiwa bimbingan berlangsung, baik itu di sekolah, rumah, maupun masyarakat. Bab 3, landasan dan asas-asas pendidikan. Landasan pendidikan yaitu satu, landasan filosofis. Kata filsafat bersumber dari bahasa Yunani. Philein berarti mencintai dan sophos ada sophis berarti hikmah atau bijaksana. Filsafat memberikan arah dan tujuan pendidikan melalui pemikiran mendalam mengenai nilai-nilai kebijaksanaan, moral, dan etika. Dalam konteks ini, pendidikan dirancang untuk membentuk manusia yang mencintai kebijaksanaan dan mampu berpikir secara kritis secara bijaksana. Kedua, landasan sosiologis. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan positif yang mempelajari masyarakat. Dengan mempelajari masyarakat, pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran agar relevan dengan kebutuhan sosial. Ketiga, landasan kultural. Sistem pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana pendidikan harus berakar pada kebudayaan bangsa sehingga mampu mempertahankan dan mengembangkan identitas nasional. Keempat, landasan psikologi. Pemahaman peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Dengan pendekatan psikologis yang tepat, pendidikan dapat menghasilkan potensi individu dan menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Kelima, landasan ilmiah dan teknologis. IPTEK menjadi bagian utama dalam isi pengajaran. Dengan kata lain, pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengembangan IPTEK. Melalui penerapan IPTEK dalam pembelajaran, peserta didik dilatih untuk menyesuaikan diri dengan dinamakan zaman dan mengembangkan kreativitas dalam memanfaatkan teknologi guna mendorong kemajuan bangsa. Asas-asas pendidikan, yaitu satu, asas Tuturi Handayani, merupakan inti dari sistem pendidikan nasional Indonesia, di mana peran pendidik dalam mendukung peserta didik secara tidak langsung memberikan kebebasan untuk belajar berkembang, namun tetap memberikan bimbingan dan motivasi di saat diperlukan. Kedua, asas belajar sepanjang hayat. Proses belajar tidak hanya terbatas pada usia atau pendidikan formal, tetapi berlangsung sepanjang hayat.
Ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Asas ini menekankan pentingnya kemampuan peserta didik untuk belajar secara mandiri. Peserta didik diarahkan untuk memiliki inisiatif, tanggung jawab, dan kemampuan mengelola proses pelajarannya sendiri. Bab 4, perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Yaitu perkiraan masyarakat masa depan memiliki yaitu 1. Kecenderungan globalisasi. Gelombang globalisasi sedang menerpa seluruh aspek kehidupan dan penghidupan manusia, di mana kecenderungan globalisasi mengalami perkembangan yang semakin dipercepat, utamanya dengan penggunaan berbagai teknologi canggih. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek yang makin cepat dalam era globalisasi merupakan salah satu ciri utama dari masyarakat masa depan. Dalam era ini, kemajuan iptek terjadi dengan sangat pesat, mengaruhi hampir semua aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga komunikasi dan kesehatan. Ketiga, perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Salah satunya yaitu perkembangan iptek yang luar biasa adalah yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi, utamanya satelit komunikasi, komputer, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan kemajuan teknologi yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi dengan lebih cepat dan lebih intensif. Keempat, peningkatan layanan profesional. Salah satu ciri penting masyarakat masa depan adalah meningkatkan kebutuhan layanan profesional dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Karena perkembangan iptek yang makin cepat serta perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat, maka anggota masyarakat masa depan semakin luas wawasan dan pengetahuannya. Berikutnya, upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan, yaitu 1. Tuntutan bagi manusia masa depan, di mana mencangkup kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang pesat, berpikir secara analisis, dan menguasai keterampilan yang sesuai dengan perubahan dunia. Kedua, upaya mengantisipasi masa depan, di mana pendidikan yang responsif dan dapat disesuaikan dengan perubahan menjadi faktor penting untuk mempersiapkan generasi masa depan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan global. Bab 5, pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya. Berikutnya, tripusat pendidikan, yaitu 1. Keluarga, lingkungan informal. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan, di mana keluarga tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan orang seorang maupun pendidikan sosial. Kedua, sekolah, lingkungan formal. Pendidikan di sekolah merupakan salah satu pusat pendidikan yang dirancang untuk melaksanakan pendidikan serta upaya pencapaian seseorang untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal, di mana proses belajar yang berlangsung di institusi pendidikan yang terorganisir seperti sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Ketiga, masyarakat, lingkungan non formal. Dalam masyarakat, tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Dengan kata lain, manusia berusaha mendidik dirinya sendiri dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia di masyarakat, dalam bekerja, bergaul, dan sebagainya. Bab 6, aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia, yaitu 1. Aliran empirisme, bahwa perkembangan seseorang lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan, di mana seseorang berusaha mendapatkan lingkungan yang dapat mengembangkan bakat,
atau kemampuan yang telah ada dalam dirinya. Kedua, aliran nativisme, bahwa banyak aspek perkembangan manusia seperti kemampuan, pengetahuan, dan karakteristik dasar sudah ada sejak lahir dan bukan hanya hasil dari pengalaman atau pembelajaran setelah lahir, bahwa setiap anak terlahir dengan membawa potensi individual pada umumnya berbentuk potensi kebaikan bersifat positif. Ketiga, aliran naturalisme. Aliran nativisme beranggapan bahwa setiap anak yang dilahirkan ke dunia ini sejatinya berasal dari alam, karena alam merupakan karya Tuhan yang penuh dengan kebaikan. Karena itu, setiap anak dilahirkan dengan potensi kebaikan yang sudah ada dalam dirinya sejak awal. Keempat, aliran konvergensi. Perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan, sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting, di mana faktor pembawaan seperti bakat, sifat, dan kondisi fisik membentuk fondasi awal bagi perkembangan anak. Berikutnya, gerakan baru pendidikan dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan di Indonesia. Itu satu, pengajaran alam sekitar. Gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya, yaitu dengan pengajaran alam sekitar, di mana pendidikan yang berbasis alam ini juga mendorong anak untuk belajar dengan cara yang lebih langsung, mengamati dan merasakan secara nyata, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menjaga kelestarian bumi di masa depan. Kedua, pengajaran pusat perhatian. Melalui pendekatan yang menekankan pembentukan karakter dan keterampilan sosial, anak akan dipersiapkan untuk berperan aktif dalam masyarakat. Mereka diajarkan untuk bertanggung jawab. Bab 7, permasalahan pendidikan, di mana satu, masalah pemerataan pendidikan terkait dengan ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas pendidikan di berbagai kelompok masyarakat. Kesenjangan ini sering terlihat antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok ekonomi menengah ke atas dan bawah. Hal ini menyebabkan sebagian anak-anak, terutama yang tinggal di daerah terpencil atau dari keluarga kurang mampu, kesulitan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kedua, masalah mutu pendidikan, di mana pendidikan berkaitan dengan sejauh mana sistem pendidikan dapat memberikan hasil yang berkualitas sesuai dengan standar yang diharapkan. Hal ini meliputi berbagai aspek seperti kualitas pengajaran, kurikulum, fasilitas, dan sumber daya manusia, termasuk kompetensi guru. Banyak sekolah, terutama di wilayah terpencil atau kurang berkembang, mengalami keterbatasan dalam hal fasilitas dan kualitas pengajar. Ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Pendidikan berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan dengan hasil yang maksimal. Dalam konteks ini, sumber daya mencakup waktu, tenaga pengajar, dana, dan sarana pendidikan. Salah satu tantangan utama dalam mencapai efisiensi adalah masalah penempatan guru. Keempat, masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan berkaitan dengan sejauh mana pendidikan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja serta perkembangan masyarakat. Pendidikan yang relevan seharusnya mampu menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan di berbagai bidang seperti sektor industri, jasa, dan teknologi. Bab 8, sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional di Indonesia adalah sebuah sistem pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik, di mana agar menjadi individu yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan sosial yang seimbang. Berikut beberapa jalur pendidikan. Itu satu, jalur pendidikan sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar, mengajar secara berjenjang dan bersinambungan yang bersifat formal. Kedua, jalur pendidikan luar sekolah yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah untuk kegiatan belajar mengajar yang tidak berjanji, yang tidak bersinambungan, yang bersifat tidak formal. Berikut beberapa jenjang pendidikan, yaitu satu, jenjang pendidikan dasar. Jenjang yang diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap,
pengetahuan, dan keterampilan dasar. Kedua, jenjang pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar dan dalam hubungan kegiatan persiapan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi. Ketiga, jenjang pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik, profesional. Tiga, beberapa jenis pengelolaan pendidikan, yaitu satu, pendidikan umum. Pendidikan umum adalah pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Kedua, pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu. Ketiga, pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan mental. Keempat, pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan pegawai atau calon pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan di berbagai departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non-departemen. Kelima, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman, pengamalan, dan pengalaman spiritual dalam konteks ajaran agama. Bab 9, pendidikan dan pembangunan. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Pendidikan merupakan proses yang dirancang untuk mengembangkan potensi individu melalui pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai di berbagai tingkatan pendidikan. Sementara itu, pembangunan adalah serangkaian upaya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan melakukan perbaikan di berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada beberapa segi, yaitu satu, segi sasaran pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Kedua, segi lingkungan pendidikan. Peran pendidikan dalam berbagai lingkungan, sistem lingkungan, keluarga, pendidikan informal, lingkungan sekolah, pendidikan formal, lingkungan masyarakat, pendidikan non-formal. Ketiga, segi jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi saling mendukung dalam memberikan bekal kepada peserta didik secara berkesinambungan. Keempat, segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Sektor kehidupan tersebut dapat dipahami sebagai aktivitas untuk membina, mengembangkan, dan mengisi berbagai bidang kerja tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan hidup warga negara sebagai bagian dari bangsa. Baik, itulah hasil paparan materi yang saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.